Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dhahrad dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit qalbi wa thabbit lisani wahdi qalbi bi jahid nabi wa sahbi wa ali. Qala al-imam Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi salafis shalih fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إلى آخره أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh mulia, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulun membacakan daripada kitab Nasihat Diniyah, seandainya di dalam pembacaan ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal lawan biyan zabartaan. Qala radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, selagi berfirman oleh Allah taala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hinna yadhkuruni. Al-hadits. Ujar Allah Ta'ala, aku di sisi sangka hambaku dengan aku, dan aku besertanya ketika menyebut ia atau mengingat ia akan daku. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu apa segala hamba yang ia sangka. Jadi misalnya bila menyangka dengan sangka baik, maka diberikan kebaikan oleh Allah. Bila menyangka nang kada baik, kada baik juga. Ah, makanya hendaklah bersangka, hendaklah berperasaan dengan yang baik-baik saja. Karena sangka kita itu kayaknya jadi doa kita. Karena ujar Allah Ta'ala, aku di sisi sangka hambaku denganku, dan aku besertanya ketika
ingat ia akan daku. Ketika seseorang hamba ingat kepada Allah, maka di situ Allah ada. Ketika seseorang hamba menyangka apapun yang disangkanya, maka aku, kata Allah, mengabulkan apa yang ia sangka. Nah, jadi sekali lagi, hendaklah sangka dengan Allah Ta'ala itu dengan sangka yang baik. Al-hadis, hadzal hadis, ini adalah hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya salawat dan salam. Yaqulullahu ta'ala, selagi berfirman oleh Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala. Siapa nama anak Adam? Yaitu manusia. Wahai manusia, wahai juriyat Nabi Adam, sesungguhnya engkau, apa yang engkau berdoa akan daku, dan engkau harap akan daku, aku ampuni bagi engkau atas sesuatu yang adalah ia daripada engkau dan tidak aku peduli. Kada peduli ya Allah Ta'ala. Ini didasari dengan apa? Berdoa kan ya Allah Ta'ala nih. Apa yang engkau berdoa, apa yang engkau harapkan, aku ampuni. Nah, makanya tadi diawali dengan apa? Ujar Allah Ta'ala, aku di sisi sangka hambaku dengan aku. Nah, jadi walaupun artinya sesuatu apapun, kita berdoa aja, berdoa. Kita mengharap lawan Allah Ta'ala, maka ujar Allah, aku ampuni. Kita ini merasa misalkan banyak berisi dosa, kayaknya aku ini setiap hari ada aja berdosa, gitu kan. Nah, tetap kita mengharap lawan Allah Ta'ala, tetap kita berdoa lawan Allah Ta'ala. Selama orang mengharap lawan Allah, selama orang berdoa Allah Ta'ala, inya dengan sangka baik punan Allah Ta'ala, maka Allah mengampuni, mengabulkan apa yang inya harapkan. Berusaha. Nah, pokoknya sangka baik aja. Jangan sampai kita itu belum kita menjalani sudah merasa ini kada bagus, sudah. Jangan, kita jalani dulu dengan doa dan usaha. Jadi dengan sangka kita itulah Allah mengabulkan. Makanya hendaklah dengan sangka baik. Makanya kan ada sebahagian ulama atau sahabat itu mengatakan, berperasaanlah dengan perasaan yang baik, karena perasaan itu menjadi doa. Padahal di hati aja tuh, di perasaan aja, apalagi diucapkan. Nah ini, padahal di hati. Kadang-kadang kita berkata-kata di dalam hati, berperasaan di dalam hati. Nah, di dalam hati itu menjadi doa, apalagi dikeluarkan di mulut. Nah itu. Nah, jadi jauh Allah Ta'ala, wala ubali, dan aku tidak peduli, karena dia mengharap lawan aku, karena inya berdoa lawan aku, walaupun inya banyak kesalahannya, walaupun inya banyak permintaannya, karena inya husnuzan dengan aku, sangka baik lawan aku, maka aku kabulkan daripada permintaannya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama summa istaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, wahai manusia, jikalau sampai dosa engkau akan setinggi langit, seandainya nih Allah Ta'ala dosa itu
banyaknya sampai tinggi langit. Saking banyaknya dosa nih. Nah ini, saking banyaknya dosa sampai tinggi langit, kata Allah, setinggi langit. Kemudian engkau meminta ampun akan daku, aku ampuni bagi engkau. Nah jadi walaupun setinggi langit bisi dosa, asal meminta ampun aja diampuni Allah Ta'ala. Orang yang kada hendak meminta ampun tuh orang itu sombong jadinya. Iya kalau orang yang merasa dirinya bisa, merasa kuasa, kada meminta lawan Allah, berarti sombong ngarannya. Nah orang yang dosanya banyak aja setinggi langit, itu diampuni Allah Ta'ala. Ini tanda bahwasanya Allah itu orang yang apa? Orang yang rahmat, kasih sayang, orang yang pengampun. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la lakituka bi qurabiha maghfiratan. Ujar Allah Ta'ala, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau jikalau engkau datang akan daku dengan sepenuh bumi akan kesalahan. Kalau tadi setinggi langit, ini sahibak bumi ini kesalahannya aja. Sahibak bumi kesalahan aja. Kemudian engkau menemui akan daku, engkau tidak menserikatkan dengan aku akan sesuatu. Lalaki itu kak, sungguh aku temui akan engkau dengan sepenuhnya bumi akan keampunan. Orang ini nah bisi dosa sing banyakan sampai sahibak di bumi ini dosanya aja. Asal inya itu kada syirik lawan Allah lah, asal kada syirik lawan Allah Ta'ala, asal bujur-bujur inya itu ada di dalam hatinya iman, inya minta ampun, maka dengan sepenuh bumi pula Allah mengampuni daripada dosa-dosanya. Artinya kalau orang itu berisi dosa, maka jangan juga kita putus asa daripada meminta ampun. Yang namanya dosa ini kadang-kadang tulah sadar menggawi, kadang-kadang kada sadar. Nah itu namanya dosa. Nah jadi walaupun nangka itu, tetaplah kita terus menerus untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaran kita manusia ini ya Allah, kadang-kadang di rumah bisa berdosa juga, di luar rumah berdosa. Nah itu. Nah tapi jangan juga kita bosan untuk meminta ampun, memintalah kepada Allah. Jangan sampai putus asa. Pinta. Karena meminta itu menjadi ibadah. Ad-doa ibadah kata Allah. Doa ujar Rasulullah, doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi kalau orang berdoa nilainya ibadah. Orang meminta lawan Allah berpahala. Kabul di dunia atau di akhirat atau diganti Allah. Karena doa itu pasti kabul. Cuman kabulnya itu ada dikabulkan salah satu 3 macam. Orang berdoa asalkan doanya itu bukan mengundang dosa, asal doanya itu bukan mengundang daripada memutuskan tali silaturahim, maka doanya itu dikabulkan daripada salah satu 3 macam. Yang pertama, doanya itu bisa dikabulkan langsung di dunia. Di dunia dikabulkan Allah Ta'ala. Atau doanya itu dikabulkan di akhirat. Di dunia kada dapat, di akhirat dapat. Yang ketiga, doanya itu dipalingkan Allah daripada segala kejahatan.
Nang kada baik dipalingkan Allah. Dengan gara-gara berdoa padahal lain nang inya keinginkan itu, yang inya kehendak itu lain, tapi nang kada baik itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Jadi makin banyak kita meminta, makin nilainya menjadi pahala. Jadi asalkan kata Allah Ta'ala orang itu kada syirik, asal ada di hatinya iman, walaupun dosanya sepenuh bumi, maka tetap Allah mengampuni. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya salawat dan salam. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u li abdi khawfaini wala amnaini, fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah, wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ujar Allah Ta'ala, demi kemuliaanku, demi kemuliaan Allah bersumpah, demi kemuliaannya Allah, tidaklah aku mengumpulkan bagi hamba-hambaku itu dua rasa takut dan tidak dua rasa aman. Artinya apa? Karena bila orang itu misalkan di dunia takut, di akhirat takutan juga kada. Bila inya di dunia takut, mungkin di akhirat kada takut lagi. Di dunia inya merasa aman, jangan merasa aman dulu. Mungkin kayaknya inya di akhirat merasa takutan. Nang kaya apa nang orang yang kada dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Artinya kalau orang itu sudah takutan di dunia itu, di akhirat kada takutan lagi. Itu. Maksudnya takutan kayak apa? Maka jika dia takut kata Allah akan daku pada dunia, aku amankan akan dia pada hari kiamat. Jadi bila orang nih di dunia ini rasa takutan dengan Allah Ta'ala, dimanapun berada rasa takutan Allah Ta'ala, hanya yang ditakutinya hanya Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali kepada Allah. Bila di dunia ini ada rasa takut dengan Allah, maka di akhirat inya kada lagi takutan. Kenapa? Karena inya di akhirat diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia merasa aman akan daku pada dunia, aku takutkan akan dia pada hari kiamat. Tapi bila inya di dunia ini selalu merasa aman, karena di akhiratnya takutannya. Rasa takut terus. Kenapa? Karena di dunia ini merasa aman. Merasa aman menggawi kemaksiatan biasa aja. Karena di akhirat takutan dunia. Merasa aman menggawi yang diharamkan Allah Ta'ala, maka di akhirat inya takutan. Diandak oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya takutan. Kenapa? Karena di dunia merasa aman. Bila orang di dunia merasa takut, di akhirat kena diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kan ada sifat khauf, sifat takut. Ini kan dijelaskan ada khauf, ada roja. Khauf takut, roja mengharap. Takutan lawan Allah, mengharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, raksul hikmah makhafatullah. Pemimpin hikmah itu takutan lawan Allah. Hikmah itu apa artinya? Sirrul birri, rahasia kebaikan. Berarti apa? Di atas daripada segala kebaikan, kebaikan apapun, di atas segala kebaikan, orang takutan lawan Allah. Itu sudah. Apapun profesinya, lah
Bila orang itu takut dengan Allah, itulah di atas daripada kebaikan orang itu. Pemimpin daripada segala kebaikan. Pemimpin daripada hikmah. Ngaran takutan tadi, ngaran takutan. Ya bila takutan itu pada wani. Ya Allah. Bila wani, kada takutan. Karena inya wani, lalu kada takutan. Jadi di atas pemimpin segala hikmah atau segala kebaikan adalah orang yang takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi lawan kita sabarataan, rasa khauf, rasa takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Mun sudah takutan tuh ya Allah. Kada wani itu bang sudah enggak takutan. ودخل صلى الله عليه وسلم على شاب يعوده وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال أخاف الذنوب وأرجو رحمة ربي فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع في قلب عبدي في مثل هذا الموطن إلا أعطى الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. Dan telah masuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seorang pemuda yang mailangi ia Nabi akan dia pemuda dan halnya dia pemuda itu pada sakaratul maut. Jadi Rasulullah ini mailangi lawan seorang pemuda yang garing. Garingnya itu parak mati. Garing yang parak mati. Maka setelah itu bersabda ia Rasulullah baginya, batakun ya Rasulullah lawan seorang pemuda tadi. Ujar Rasulullah, kaifa taziduka, bagaimana yang engkau dapati? Bagaimana engkau bagaimana atau kayak apa? Taziduka, mendapatkan akan engkau. Artinya kayak apa ikam nih? Yang ikam merasakan tuh apa? Baqala, maka berkata seorang laki-laki yang hendak meninggal tadi, yang ulun rasa akan ujarnya, akhafu dzunubi, aku nih takutan lawan dosaku. Nah ini. Wa arju rahmata rabbi, dan aku mengharap kasih sayang Tuhanku. Jadi nang anak meninggal tadi bersuara, ulun ini takutan dosa ulun. Ulun ini takutan benar Rasulullah. Dan ulun ini mengharap daripada rahmatnya Allah. Makanya kan orang anak meninggal itu kan dibacakan Yasin. Kenapa? Sakirat yang anak meninggal ini dapat rahmatnya Allah. Dibacakan Yasin, ya Allah. Dilajari talqin zikir orang anak meninggal macam-macam dengan cara. Kenapa? Mengharap rahmatnya Allah. Orang yang dapat rahmatnya Allah meninggal dalam husnul khotimah. Jadi seorang laki-laki itu yang ditakutan itu cuma dosa lawan mengharap Allah, mengharap rahmatnya Allah. Maka bersabda atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersuara, tidaklah dua terkumpul pada hati seorang hamba pada seumpama ini keadaan, kecuali memberikan akan dia oleh Allah apa yang ia harap dan mengamankan ya Allah akan dia daripada sesuatu yang ia takut. Jadi bila ada yang dua macam ini, nah ba'andak di dalam hati seorang hamba, maka diberi Allah. Nang inya harap itu mengharap apa? Rahmat, diberi rahmat oleh Allah. Takutan apa? Takutan lawan dosa, maka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua macam. Khauf,
takutan lawan dosa. Ar-raja mengharap daripada rahmat. Dua macam. Jadi hendaknya diandang dalam hati kita itu. Yang dua macam itu, takut lawan mengharap. Wa'lam annal khawfa zazirun yadzirul insanu 'anil ma'asi wal mukhallafat. Dan ketahuilah, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sesungguhnya takut itu penghalang. Orang takutan itu kan menghalanginya. Jurang kan nampak ikam kada menyeberang di jembatan tuh, takutan. Anak rubuh. Gara-gara takutan karena anak rubuh kada jadinya nyeberang. Nah, jadi orang yang takut itu penghalang. Yazirul insan menghalangi ia akan manusia daripada segala maksiat dan segala menyalahi. Karena inya takutan, karena inya apa takut, lalu takut itulah menghalangi daripada menggawi maksiat dan menggawi sesuatu yang menyalahi daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itulah bila wani melanggar perintah Allah taala, artinya menyalahi apa yang diperintah Allah, berarti orang itu kada takutan ngarannya. Jagau itu berarti jagau apa? Jagau wani mengerjakan segala maksiat dan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang takut itu menjadi penghalang untuk menggawi maksiat. Bila ada rasa takut, lalu asa takalang hati ini nak menggawi. Warja'u qaidun, dan mengharap itu penuntut. Kalau mengharap itu penuntut, menyuruh. Yaqudul abda ila ta'at, menuntut ia akan hamba kepada taat, wal muwafiqat, dan segala syariat. Kalau mengharap pasti menyuruh nang berbuat baik, karenanya mengharap. Kita ini sembahyang itu kan menggawi, kenapa kita mengerjakan sembahyang 5 waktu? Karena mengharap apa? Mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Kenapa kita hadir di majelis maulid? Majelis maulid ini adalah dibaca sejarahnya Nabi Muhammad, dibaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang yang mengharap itu menjadi tuntutan baginya menggawi kebaikan. Karenanya ada harapan. Asal ada harapan, semangat ya. Kita tuh karena ada harapan pula menjadi semangat kita itu karena ada harapan. Kalau tidak ada harapan kan tidak penyemangat. Nah itu orang yang mengharap rahmat Allah Ta'ala lalunya semangat untuk menggawi apa-apa yang diperintah Allah. Semangat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman lam yadzirhu khawfuhu an ma'siyatillahi azza wa jalla wa lam yakudhu raja'uhu ila ta'atillahi ta'ala kana khawfu wa raja'u hadisun nafsi la yuqtaddu bihima wa la ya'ulu alaihima li khuluhima an samaratihima al-maqsudah wa fa'idatuhuma al-matlubah. Maka siapa-siapa tidak penghalang akan dia kemaksiatan oleh takutnya daripada maksud Allah Ta'ala Azza wa Jalla, maha mulia dan maha besar, dan tidak menuntut akan dia oleh harapannya kepada Allah Ta'ala, adalah takutnya dan mengharapnya itu ucapan belaka, tidak dianggap dengan keduanya.
Amun orang itu misalnya ucap aku ini takutan lawan Allah, tapi masih aja menggawi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Aku ini mengharap daripada rahmatnya Allah, tapi kada hakun berbuat kebaikan, kada hakun berbuat taat ibadah kepada Allah. Maka orang itu kata Imam Abdul Haddad berarti cuman ucapan belaka, pandirinya aja, yang penting gawinya. Itu kan curang itu aur pandir yang ianya gawinya. Nah itu mungkin kita berpandir tuh gampang, tapi teorinya praktiknya nah ianya. Teori gampang, tapi praktik begitu juga. Kalau orang hendak mengharap rahmatnya Allah, tapi inya kada menjalaninya menggapai rahmatnya Allah, berarti inya itu cuman ucapan aja, bukan nang sabujur-bujurnya. Kalau orang itu takutan daripada Allah Ta'ala, tapi inya kada penghalang, kada menjadi penghalang untuk menggawi yang dilarang oleh Allah, berarti itu namanya ucapan saja, bukan yang sabujur-bujurnya. La yu'taddu bihima, tidak dianggap dengan keduanya dan tidak dibenarkan atas keduanya bagi sunyinya keduanya daripada buah keduanya akan tujuan dan faidah keduanya yang dituntut. Kadida faidahnya dan kadida buahnya. Artinya yang khauf dan raja itu berarti inya itu cuman ucapan, tidak ada praktiknya. Sumal abdalu lil mu'minil mustaqim ala ta'atillah ayyakuna bainal khawfi war raja hatta yakuna kajanahi at-ta'ir. Kemudian paling abdal bagi mukmin yang lurus, yang istiqamah atas taat kepada Allah. Nang kayak apa nang mukmin yang istiqamah daripada taat kepada Allah tuh yang paling afdal istiqamahnya taat kepada Allah kayak apa? Bahwasanya adalah antara khauf, takut dan mengharap. Jadi harus ada dua macam. Jadi nang bujur-bujur mukmin yang mustaqim, yang afdal itu ada mempunyai takutan dan mengharap. Sehingga jadilah keduanya khauf, takut dan mengharap itu seperti dua halar burung. Kayak apa? Rata lo, sama lo. Dan dua piringan timbangan. Nah, dua piringan timbangan. Jadi rata. Nah, jadi orang yang paling afdal, mukmin yang afdal, yang istiqamah itu sepertinya ada mempunyai takut dan mengharap, itu seperti dua sayap burung atau dua pipiringan daripada timbangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, law wuzina khauful mu'minin wa raja'uhu la'tadala. Jikalau ditimbang takutnya orang beriman dan mengharapnya orang beriman, niscaya sama keduanya. Sungguh sama keduanya. Nah, jadi sifat khauf mengharap, sifat raja khauf takut, raja mengharap itu harus sama timbangan. Jadi mudah-mudahan artinya kita bisa riyadhah, bisa latihan, kita tanam di dalam hati kita ada rasa takutan dan rasa mengharap, dan dua ini nah harus sama timbangannya. Jadi ada takutan Allah, ada mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita raja aja nih mengharap tapi ada takutan. Nah ini jangan. Jadi kita takut dan mengharap, atau takutan tapi kada mengharap. Jadi harus dua macam itu, harus sama ukuran dan timbangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lawan kita
daripada sifat khauf dan sifat ar-raja, sifat takut lawan Allah dan sifat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.